Wisuda reguler CDI, ya. Kelas C, kelas D, dan kelas internasional semester 6 sejumlah 129 mahasiswa. Ini tempatnya sama ya. Nah, di hari tanggal 26 Juni ini juga ada mahasiswa yang ujian bersama ya dengan ini ya, apa itu yang mengulang kimia fisik gitu ya. Jadi nanti itu insya Allah sudah cukup, ini sudah saya hitung ya. Jadi kapasitasnya insya Allah sudah memenuhi ya. Oke. Kemudian ini materi ujiannya ya. Jadi nanti ujiannya ada di MPDL 2, ini ujian tulis yaitu jawaban singkat ya. Ini terkait dengan perhitungan compounding, pelayanan resep sediaan jadi ya. Jadi secara tertulis ya. Kemudian MPL 6 ujian praktikum compounding ya. Compounding satu sediaan padat saja ya. Jadi karena ini mewakili sediaan yang masih banyak diresepkan di pelayanan ya, baik itu di instalasi farmasi rumah sakit, instalasi di apotek maupun di instalasi ini di kamar obat puskesmas ya, di klinik ya, instalasi farmasi di klinik, rumah sakit ya, kamar obat puskesmas ya, apotek ini masih banyak ya. Tuh. Nah, ini kompetensi spesifik ya yang harus dipunyai oleh seorang apoteker. Nanti kalau saudara kapan hari kita UTS kan masih OSCE ya kan. Nah, OSCE itu kan kemarin pada saat OSCE saudara terkait dengan perencanaan, pengadaan, penerimaan begitu ya, penyimpanan. Nah, ini nanti pada saat UAS ya, ini screening resep ya, analisis DRP, kemudian compounding non steril, kemudian dispensing ya. Nah, ini berarti obat resep sediaan jadi begitu ya. Kalau yang UTS kemarin kan ada yang pelayanan tanpa resep atau suami dikasih, kan ada komunikasinya ya. Kemudian ada penyimpanan, ada pengadaan, ini saudara sudah lalui dengan UTS OSCE kemarin ya. Nah, sekarang untuk ujian akhir semester itu yang ini nomor 789. Oke. Jadi nanti ujian compoundingnya hanya satu sediaan padat ya. Oke. Nah, ini rundown proses ujian. Coba diperhatikan ya. Satu hari ada 2 kelas peserta ujian ya. Jadi nanti hari Rabu tanggal 25 ada kelas A dan B gitu ya. Tanggal 26 ada kelas C, D, I gitu ya. Nah, satu kelas itu seperti biasanya kan ada 6 kelompok ya. Kita membagi biasanya 1, 2, 3, terus 4, 5, 6 gitu kan. Nah, nanti tiap kelas akan beda soal ujian. Nah, alur ujiannya seperti ini ya. Sebentar. Bentar ya, bentar ada telepon. Halo? Mohon maaf. Di mana? Ada kuliah dulu sebentar. Ayo wes. Nah, itu mama sirah. Oke. Bentar ya, ini saya lanjutkan, mohon maaf ya. Nah, jadi ini alur ujiannya seperti ini ya. Jadi mahasiswa harus hadir 10 menit sebelum jadwal ujian ya. Nah, nanti 30 menit saudara akan menjalani ujian tulis di ruang MPDL 2. Kemudian 15 menit jeda perpindahan ruang dari MPDL 2 ke MPL 6 ya. Jadi nanti tasnya itu yang dari MPDL 2 sekalian dibawa menuju ke MPL 6 ya. Kemarin prakteknya tidak sampai 15 menit ternyata ya. Ada yang 10 menit, ada yang 8 menit, kadang tergantung mahasiswanya gitu ya. Kalau sudah siap bisa segera dimulai biar cepat selesai gitu ya. Pokoknya di dalam ruang mengerjakannya itu adalah 30 menit ya. Mengenai jeda perpindahannya kemarin itu saya alokasikan 15 menit ya. Sampai mungkin saudara mau ada yang ke toilet atau apa begitu ya, minum atau apa gitu ya. Sambil cek alat gitu ya. Nah, ternyata kurang dari itu, kurang dari 15 menit ya. Nanti lega artis ya. Jadi tergantung kecepatan saudara ya. Oke. Kemudian di MPL 6 saudara membuat sediaan padat ya. Nah, satu sediaan padat saja ya. Nah, itu. Kemarin saya sudah orientasi dengan mahasiswa waktu inhal gitu ya.
Dia mengerjakan puyer itu selama 18 menit. Kalau mengerjakan kapsul itu selama 25 menit. Dan itu pun sudah sama cuci-cucinya, ya. Tidak pakai menulis borang, tidak pakai diskusi, begitu ya. Hanya mengerjakan teknis. Jadi itu kan jurnal apa borangnya kan sudah dikoreksi toh, sudah diparaf, sudah di AC sebelumnya ya. Jadi tinggal mengerjakan itu. Saya orientasi ke mahasiswa ternyata butuh cuma 18 menit ya. Itu kecepatan mahasiswa ya, bukan kecepatan saya. Jadi kecepatan mahasiswa terus saya tanya, saudara lulusan SMA atau sekolah menengah farmasi? SMA Bu. Oh ya berarti rata-rata bisa begitu ya. Insya Allah saya alokasikan 30 menit itu bisa untuk semua mahasiswa ya. Selesai, tidak ada yang kurang waktunya ya. Oke, tidak ada alasan untuk kurang waktu ya. Nah, selesai ujian compounding, mahasiswa langsung pulang ya. Asalkan kelompok berikutnya sudah masuk di MPDL 2. Jadi jadi mohon dimaklumi ya. Saudara yang sudah selesai ujian sama yang belum ujian itu tidak boleh bertemu ya. Mengapa? Karena supaya saudara tidak saling contoh ya. Ya. Jadi supaya soalnya tidak bocor ya. Karena buat soal itu susah ya dan juga supaya adil ya. Jadi semua dapat soal yang baru. Ini tiap kelas juga harus berbeda gitu ya. Jadi tolong dimaklumi tidak boleh ketemu di toilet juga ya. Jadi makanya sebelum mulai ujian, saudara harus ke toilet ya. Pastikan untuk 30 menit berikutnya itu saudara tidak ada gangguan perut gitu ya. Jadi tolong sudah sarapan ya. Tuh, kemudian tidak makan pedas begitu ya dan lain-lain pokoknya yang tidak menimbulkan gangguan perut biar tidak mules begitu ya. Oke. Terus mahasiswa harus hadir 10 menit sebelum jam jadwal ujian ya. Jadi kalau ujiannya masih nanti sore gitu ya, misalkan masih jam 10 gitu ya. Saudara ya datang 10 menit sebelumnya saja. Jangan datang jam setengah 8 gitu ya. Jangan. Karena apa? Nanti kalau saudara duduk-duduk di depan ruang MPDL 2 maupun MPL 6 itu akan mengganggu teman saudara yang sudah berada di lab. Suara saudara itu loh ya akan mengganggu teman lainnya. Jadi saudara lebih baik kumpul di hall lantai 1 atau di mana begitu ya. Jangan naik lift dulu ya. Jadi saudara naik lift sebelum ini, pokoknya 10 menit sebelum jadwal ujian gitu aja. Ya. Tolong dimaklumi, saya mohon kerjasamanya ya. Jadi supaya saudara tidak mengganggu teman yang lain yang sedang ujian. Oke. Nah, ini adalah waktunya. Jadi untuk semester 6 itu adalah UAS-nya pagi hari. Jadi jam 8 tepat itu kita mulai. Artinya apa? Jam 7.50 saudara sudah harus masuk ke ruang MPDL 2. Ini bagi siapa? Bagi kelompok 1 kelas pagi yang ujian tulis di MPDL 2. Jadi misalkan kelompok kelas 6 ya, kelompok semester 6. Bentar saya lihat. Semester 6 itu praktikumnya hari Rebo dan Jumat ya. Nah, untuk Rebo itu kelas A dan B. Berarti yang kelompok 1 kelas pagi itu kelas apa? Kelas B6 ya? Iya, Bu. Halo B6? Oh ya, oke. Baik. Paham ya cara membacanya ya? Jadi ini ada daftar hadir sesuai dengan daftar hadir yang seperti saudara praktikum biasanya itu ya. Jadi kalau kelas pagi berarti kelas B semester 6. Nah, itu berarti kelompok 1, 2, 3 ini ujian dulu ya. Masuk 30 menit ya. Kemudian 15 menit berikutnya ini ada jeda perpindahan. Yang kelompok 1, 2, 3 pindah ke MPL 6. Nah, MPDL 2 diisi kelompok 4, 5, 6 yang kelas pagi. Gitu ya. Terus 30 menit berikutnya ini ya. Jadi yang sudah selesai compounding kelompok 1, 2, 3 itu boleh langsung pulang. Terus MPL 6 diisi kelompok 4, 5, 6. Jadi alurnya begitu ya. Jadi pokoknya setiap mahasiswa alurnya masuk MPDL 2 dulu 30 menit. Terus pindah, jedanya itu 15 menit. Terus di MPL 6 mengerjakan sediaan. Gitu ya. Sediaan padat ya. Nanti tolong belajar yang padat ya, bisa puyer, bisa kapsul ya. Jadi tolong belajar itu. Kemudian setelah selesai compounding ya,
Setelah meracik, saudara langsung pulang ya. Jadi seperti itu, biar nggak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Terus berikutnya, jeda 15 menit, langsung diisi kelas apa ini ya, kelompok berikutnya, kelas berikutnya ya. Jadi itu, yang kelas siang ya. Itu ya. Terus nanti ada kelas siang kelompok 1, 2, 3 dulu ya. Habis itu seperti biasanya ya, jadi mengerjakan 30 menit, jeda pindahnya 15 menit, kemudian 30 menit berikutnya diisi kelompok berikutnya ya. 4, 5, 6 ya. Sampai terakhir berarti kelas 4, 5, 6 yang kelas siang itu yang compounding terakhir ya di MPL 6. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Saya kira jelas ya dari alur ini ya. Jadi yang ujian tulis dulu adalah kelas pagi kelompok 1, 2, 3 ya. Nah, saudara selesai compounding langsung pulang. Nggak usah menunggu semuanya kelas siang sampai selesai. Nggak usah ya, langsung pulang. Oke. Baik. Nah, ini untuk perhatian ya. Perlengkapan mengikuti ujian. Mahasiswa sudah sarapan sebelum ujian. Jadi tolong sudah sarapan di rumah, jangan makan pedes-pedes, asam-asam ya, yang merangsang lambung gitu ya. Oke. HP dikumpulkan untuk dikarantina ya. Jadi tolong HP-nya dibawa ya untuk dikumpulkan nanti ya di keranjang hijau. Nanti mengumpulkannya di keranjang hijau di ruang MPDL 2 sebelum saudara ujian tulis ya. Kemudian membawa tas dengan isi seperlunya. Tas dibawa jika pindah ruangan. Jadi tasnya ini mungkin ada pertanyaan ya, Bu, saya tetap membawa laptop ya. Meskipun farmasi praktis 2 ini tidak perlu laptop ya. Mungkin saudara ada ujian DTPO atau apa gitu ya yang perlu laptop. Jadi silakan kalau dibawa ya. Tapi nanti kalau misalkan di MPDL 2 kan tasnya taruh di dalam ruangan kan ya, di lantai gitu kan. Tapi untuk berikutnya kalau di ruang compounding, tasnya tolong taruh di dalam loker ya. Fungsi loker itu adalah untuk mengamankan barang berharga saudara. Jadi tolong pintunya loker itu dikunci ya. Kemudian anak kuncinya saudara ambil ya. Jadi dikunci secara sempurna terus anak kuncinya saudara ambil. Ya, jangan sampai pintunya terbuka. Lawang fungsi loker itu adalah untuk mengamankan barang ya. Oke, jadi tolong diperhatikan. Kemudian saudara tidak perlu membawa lembar kerja compounding, tidak perlu ya. Karena nanti saya sediakan jadi nanti saudara langsung mengisi di ujian tulis itu dengan jawaban singkat ya. Oke. Tolong membawa plastik name tag sesuai kelas ya. Kemarin disepakati bagaimana ya, jadi sesuai kelas. Jangan lupa name tag-nya dibawa ya. Oke, meskipun saya hafal wajah saudara, tapi belum tentu saya hafal nama, gitu kan ya. 526 mahasiswa gitu ya. Jadi tolong name tag-nya dipakai ya. Kemudian membawa pulpen minimal 2 ya. Kemudian membawa etiket ya. Oke. Kemudian membawa kotak perlengkapan, sudip, serbet, jas praktikum yang bersih, APD ya, wadah pot plastik dan plastik klip. Jadi tolong wadah pot plastik ya. Kemudian etiketnya ini sesuai dengan tinggi dari pot ya. Oke. Tidak boleh berlebih ya, tidak boleh lebih tinggi ya etiketnya daripada pot. Terus etiketnya warna apa? Warna biru atau warna putih? Ya. Nah, kemarin tuh soalnya ada yang warna biru. Padahal dia obat dalam. Itu kan ya. Nah, padahal sudah ada briefing ya sebelumnya ya. Kenapa kok masih ada etiket warna biru? Itu ya. Nah, ini fatal atau enggak? Nilainya bagaimana? Gitu ya. Oke, jangan keliru ya. Kemudian hadir 10 menit sebelum jadwal ujian ya. Menandatangani presensi serta menyimpan tas, jam tangan, ini jam tangan digital yang bisa untuk telepon, bisa untuk SMS gitu ya. Jangan ya. Nanti dikumpulkan kalau ada jam tangan yang canggih seperti ini ya. Nggak usah ya, nggak usah bawa yang aneh-aneh gitu ya. HP nanti juga dikumpulkan. Kemudian alat komunikasi lain tersedia ini ya nanti pokoknya intinya saudara tidak boleh berhubungan dengan orang luar ya.
Mengenakan jas lab bersih dan rapi. Sebaiknya ke toilet sebelum ujian karena saat ujian tidak diizinkan ke toilet ya. Ujiannya loh cuma 30 menit aja kok ya. 30 menit di dalam ruangan ya. Oke. Nah, ketentuan menuju dan berada di ruang laboratorium. Duduk di kursi yang tersedia di lab ya. Untuk di MPDL2 ya nanti duduknya akan diatur ya. Jadi kita luruskan jadi tidak perlu sesuai dengan lemarinya ya. Oke. Tapi kalau di MPL6 nanti tempat duduknya sesuai dengan meja praktikum saudara sehari-hari. Biasanya itu loh ya praktikum. Jadi kan alat-alatnya saudara sudah familiar dengan meja tersebut, dengan timbangan tersebut gitu ya. Jadi enggak usah pakai nara, enggak usah pakai apa gitu ya. Jadi saudara tinggal mengerjakan. Saudara sudah paham dengan alat-alat yang biasa saudara pakai gitu ya. Oke. Dengarkan instruksi saat di laboratorium. Di MPDL2 ini adalah ujian tulis ya. Jadi nanti ambil soal di meja, baca, pahami skenario dan tugas, isi jawaban singkat ya. Kalau di MPL6, lembar jawaban dibawa ke MPL6. Jadi nanti lembar jawaban yang sudah saudara kerjakan di MPDL2 itu, ya, nanti saudara bawa di MPL6 untuk dikerjakan. Ya, compoundingnya seperti apa. Ya. Jadi tolong jangan mempersilahkan teman saudara untuk melihat jawaban saudara, gitu ya. Jadi tolong disimpan, jadi dirapikan, kemudian lembar jawaban itu saudara taruh di dalam laci kalau di MPL6, gitu ya. Jadi itu. Kemudian dalam jeda waktu 15 menit perpindahan itu, nanti saudara ada cek alat, ya. Jadi alat yang saudara gunakan itu nanti dalam keadaan bersih dan kering. Nah, jadi artinya apa? Saudara sebelum meninggalkan ruang MPL6, saudara juga harus memastikan bahwa alat-alat yang saudara-saudara sudah pakai itu juga harus bersih dan kering. Karena untuk dipakai teman saudara selanjutnya. Gitu ya. Jadi tolong pahami toleransinya dijaga ya. Toleransi dengan temannya yang berikutnya. Nanti saudara akan membuat compounding satu sediaan padat. Sediaannya dikumpulkan, ya, cuci dan cek alat akhir. Setelah selesai compounding maka saudara ambil HP dan tas kemudian pulang ya. Oke. Nah, ini terkait dengan kriteria penilaian compounding ya. Nilai penalti, nilai 0 jika terjadi dalam hal apa? Kesalahan pengambilan jenis atau jumlah dari salah satu atau seluruh bahan obat yang dibutuhkan dalam resep ya. Misalkan ya, diminta kloramfenikol base gitu ya. Tapi mahasiswa memanggil kloramfenikol palmitat gitu ya. Nah, dari bahan awalnya aja sudah beda kan? Sudah salah ya. Itu langsung 0 gitu ya. Proses compounding terkait prinsip dasar gitu ya. Nah, misalkan buat suspensi tapi tidak ada suspending agentnya 0 gitu ya. Salah. Kemudian atau penulisan aturan pakai pada etiket yang berhubungan dengan dosis gitu ya. Terus udah tahu ya. Jadi aturan pakainya keliru ya. Nah, terkait dengan dosis misalkan SQDD gitu ya. Q itu quart atau queen kan? Bisa 4, bisa 5 gitu kan. Nah, saudara keliru ya. Harusnya diminta 4 tapi saudara kasih 5. Ya, salah gitu ya. Pokoknya itu. Pokoknya yang kesalahan terkait dengan dosis gitu ya. Kemudian berikutnya kesalahan penimbangan ya. Nah, saudara salah mengambil anak timbangan. Coba perhatikan ya, anak timbangan 1 gram sama 2 gram itu kadang mirip ya. Jadi tolong diperhatikan. Makanya setelah selesai menimbang, anak timbangan itu dikembalikan sambil ngecek apakah yang saudara ambil tadi sudah benar atau salah. Itu ya. Jadi biar ketahuan dari awal. Kemudian kesalahan penimbangan bisa disebabkan oleh ini ya. Di dalam segitiga itu, misalnya inilah di dalam apa itu tuasnya ini ya. Kan kita putar ya di sekrupnya itu kan. Kalau mengurangi sekrupnya diputar ke dalam ya kan. Kalau menambah sekrupnya diputar keluar gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ada segitiga ya, itu lompat dari segitiganya ya. Jadi itu coba nanti eh, saudara perhatikan ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang ganjil gitu ya, saudara harus curiga gitu ya. Kenapa ini gitu ya? Oke. Terus berikutnya
tidak ada pembulatan bilangan desimal dalam penimbangan, sehingga mahasiswa harus menghitung sampai penimbangan sesuai dengan anak timbangan yang ada. Ya. Oke. Jadi maksudnya begini, misalkan 3/5 gitu ya. Dia tetap aja 3/5. Kalau 3/5 berarti saudara ngambil berapa tablet? Ya. Atau 5/3 gitu ya. Kalau 5/3 berarti kan berapa? 1 tablet 2/3 gitu ya. Berarti saudara ngambil 2 tablet. Misalkan itu bahannya dari tablet. Nah, berarti nanti 5/3 dibagi 2, nah, gitu ya. Sama dengan 5/3 kalikan setengah gitu kan. Nah, itu jadi nanti tetap tolong bilangan bulat begitu ya. Jangan kalau 5/3 kan artinya 1 tablet 2/3 tablet. 2/3 kan 0,67777 gitu kan. Nah, itu kan langsung saudara bulatkan 0,67. Enggak, salah nanti ya. Jadi tetap tolong bilangan pecahan saja, nanti perhitungannya pakai pecahan ya. Saudara dilarang memakai kalkulator dari HP ya. Boleh membawa kalkulator manual ya. Jadi silakan kalkulator manualnya boleh dibawa ya. Oke. Kesepakatan nanti kalau ada soal puyer ya, maka bobotnya dibuat 500 mg ya dengan vehikulum glukose ya karena dia mempunyai rasa lebih manis daripada sakarum laktis ya. Oke. Pulversnya beratnya 500 mg. Kita sepakati di awal supaya koreksinya gampang semua ya. Meskipun kita tahu bahwa minimal puyer beratnya 300 mg, maksimalnya 1 gram ya atau 1000 mg. Ya. Oke. Untuk kapsul harus dihitung rule of seven, gitu ya. Ya. Bobot serbuk dihitung ya. Pilih nomor cangkang. Tara isi cangkang kapsul dengan serbuk bahan obat, bukan dengan sakarum laktis, gitu ya. Nah, jika lebih dari 75% bobot isi kapsul, maka ditambahkan sakarum laktis. Gitu ya. Oke. Terus nilai penalti 0 juga jika melakukan kecurangan saat ujian. Nanti kita lihat ya. Pokoknya jangan aneh-aneh gitu ya. Sejujurnya saja ya. Oke. Jangan keliru etiket ya. Etiketnya tidak ada warna biru ya. Oke. Ini jadwal jaga penguji ya nanti. Nah, baik. Ada pertanyaankah sampai di sini? Pas 28 menit ini. Silakan. Ada pertanyaankah? Sudah jelas ya? Izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk name-tag-nya itu memakai name-tag yang biasa kita buat praktikum, nggih? Ya, ya. Name tag-nya sesuai dengan praktikum biasanya. Ya. Pokoknya ada nama, ada NIM begitu ya, ada identitasnya ya. Jadi kan langsung kelihatan itu ya. Meskipun dosen-dosen ini sebenarnya juga hafal loh. Ini mahasiswa semester tidak apa semester 6, semester 4. Kan tidak ada penyelundup tuh di sini ya. Ya, tidak ada mahasiswa yang lain mewakili ujian untuk temannya yang tidak masuk ya. Nggak ada seperti itu kan? Ya. Ini bukannya saya memberi ide ya, bukan ya. Ya kita sejujurnya saja ya. Itu ya kalau jujur pasti beruntung lah gitu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Jevon mungkin? Mas Jevon, ada pertanyaan kah? Mewakili teman-temannya? Tidak ada, Bu. Untuk Ya, sekarang. oke. Ya sudah. Eh, Mas Jevon, nanti eh soalnya in English atau in bahasa? Bahasa Indonesia saja kah? Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari siapa? Nida ini. Nida. Ya, kenapa Mbak? Ingin bertanya, untuk tahapan-tahapan komponensi apakah perlu diasosiasikan setiap tahapannya atau bagaimana? Tidak perlu ACC. Ya. Jadi apa yang sudah saudara kerjakan di situ itu nanti apa yang sudah saudara tuliskan ya, itu nanti berlanjut soalnya ya. Jadi soalnya nanti ada 3 soal ya.
Satu soal yang 10 menit dikerjakan di MPDL 2. Soal kedua juga 10 menit, soal ketiga juga 10 menit. Tapi yang soal pertama itu nanti dipraktekkan di ruang compounding. Gitu ya. Jadi langsung praktek seperti apa. Kalau OSCE kan gitu. Saudara enggak buat borang gitu ya. Saudara melihat gini aja ya. Melihat langsung berpikir ya. Langsung menghitung jumlahnya berapa, serbuk bahan obat atau tabletnya berapa gitu ya. Langsung dikerjakan. Sudah enggak pakai borang-borang gitu ya. Nggak pakai ngisi lembar kerja, tidak seperti itu. Nggak pakai ACC, langsung dikerjakan, gitu ya. Cuman kalau OSCE itu kan waktunya 10 menit ya. 10 menit itu dikurangi waktu membaca soal 1 menit kan. Berarti total waktu efektif hanya 9 menit ya. Jadi misalkan saudara diminta membuat 10 puyer gitu ya. Saudara jadi 2 aja langsung pengujinya langsung bilang cut. Selesai gitu ya. Itu dianggap selesai gitu ya. Itu kalau OSCE. Tapi cuma 9 menit. Lah ini saudara diminta mengerjakan tuntas. Gitu ya. Nah, itu kemarin saya sudah orientasi teman saudara itu kalau mengerjakan puyer 18 menit. Kalau mengerjakan kapsul 25 menit. Itu kecepatan mahasiswa loh ya. Ya, kecepatan mahasiswa lulusan SMA, bukan SMF. Bukan sekolah menengah farmasi ya. Jadi insya Allah semua bisa lah gitu ya. Tidak ada kendala. Itu ya, Mbak Nida ya. Oke. Baik, ada pertanyaan kah untuk yang lainnya? Jelas ya? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang di compounding itu, setiap penimbangan begitu, apakah harus minta ACC ke yang dosen penguji itu atau tidak usah ya Bu? Kayak nanti dilihat sendiri sama dosen pengujinya. Tidak usah. Ya. Nanti saudara berberapa ini ya? Nanti kalau misalkan ada pengenceran terus minta pengencerannya banyak. Tuh, bingung nanti dosennya. Dan enggak usah. Gitu ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke. Jevon ada pertanyaan? Mungkin menjawab yang tadi, Bu. Soalnya mungkin bisa bahasa Inggris saja, Bu. Soalnya ada mahasiswa Malaysia juga ya. Mungkin mereka kesusahan kalau menjawab bahasa Indonesia, Bu. Oh gitu. Oke, baik. In English ya. Oke, baik. Berikutnya, siapa? Ini nggak ada komunikasi loh, Jevon. Nggak apa-apa ya. Meskipun ya, tulis ya. Tidak ada. Ya. Hmm. Oke. Baik, berikutnya siapa yang mau bertanya? Siapa? Zufar. Nggih, Bu. Izin bertanya terkait etiket. Nah, etiket yang disiapkan kan tadi arahannya itu berwarna putih, berarti bisa dinyatakan bahwa akan digunakan sebagai pemakaian dalam. Nah, nanti etiket yang kita gunakan itu apakah template-nya sama seperti yang biasa kita gunakan saat praktikum atau ada formatnya sendiri, nggih? Terima kasih. Oke. Tadi sudah saya kasih bocoran ya. Kalau keluar soal ujiannya nanti kalau enggak buyar ya kapsul. Gitu kan. Itu kan obat dalam. Putih kan. Ya. Enggak mungkin bedak tabur. Gitu ya. Ya, enggak mungkin bedak tabur. Karena etiketnya biru. Kemarin tuh ada satu mahasiswa yang pakai etiket biru soalnya. Enggak tahu. Mungkin dia lupa atau bagaimana gitu ya. Kalau lupa sih enggak masalah. Kalau enggak tahu itu yang susah gitu ya. Oke. Pakai etiket warna putih. Formatnya sesuai dengan yang itu loh, yang etiket terakhir itu loh, yang tidak terlalu banyak tulisan, yang kosongan. Ya. Jadi yang enggak ada indikasi, enggak ada apa gitu loh, ya. Ya. Jadi yang apa itu aja ya. Nanti sekarang apa? Karena banyak tempat toh. Nah, banyak tempat kan saudara bebas menulis apapun di situ ya. Oke. Baik, jelas ya, Mas Zufar. Oke, yang lainnya juga begitu. Oke, baik, terima kasih. Yang lainnya silakan. Permisi Bu, saya izin bertanya lagi. Untuk yang compounding itu, apakah ada KIE Bu di akhir compounding nanti atau tidak ada? Tidak ada. Saya kan bilang tadi tidak ada komunikasi. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Kalau ada nanti saudara antri KIE pasti itu lebih dari 30 menit. Padahal kita itu loh ya,
nanti kan harus alurnya kan dari mahasiswa MPDL 2 ke MPL 6 gitu kan. MPL 6 selesai pulang gitu kan. Nah, nanti kalau lebih dari 30 menit nanti nggak ada tempat. Jadi ceritanya ini ya, bagaimana kalau ujian OSCE itu ya kita butuh banyak sumber daya ya. Tendik ya, dosennya kemarin tuh 11 turun semua gitu ya. Kalau ini kan dosennya cuma 3 gitu kan. Ya, jadi itu. Kemudian kalau OSCE itu kan uji petik ya. Jadi tahapan apa? Kemarin kan saudara tahapan komunikasi gitu kan. Nah ini mulai dari awal sampai akhir. Cuman KIE-nya kan tidak. KIE-nya kemarin kan sudah diwakili pada saat OSCE yang TS ya. TS kemarin kan sudah ada itu kan komunikasi. Seperti itu. Baik. Gitu ya Mbak ya. Bisa dipahami ya. Jadi tidak ada KIE. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Berikutnya silakan. Azalia. Azalia. Mohon maaf Ibu bila off kamera karena sedang trouble. Biasanya untuk kapsul itu step pertama itu nimbang tabletnya dulu. Nah, kalau misalkan kita buat cara kerjanya dulu berarti stepnya itu menimbang titik-titik gram gitu Ibu nulisnya. Tadi saya bilang apa? Tidak membuat langkah-langkah ya. Jadi kalau ujian itu nanti coba langsung dihitung berapa gitu ya. Ya. Langsung dihitung berapa, langsung dikerjakan ya. Jadi nanti bahan obatnya bisa dari tablet, bisa dari serbuk bahan obat gitu ya. Jadi nanti berarti saudara sudah punya bayangan. Nanti di MPDL 2 itu saudara ngerjakan ujian tulisnya itu di situ. Ya. Bahan yang akan dipraktikumkan dulu sama dengan mengisi borangnya itu seperti di situ. Nanti coba nanti dirasakan ya. Jadi saudara tidak perlu menimbang, mengambil ini dengan ini, enggak perlu ada kata-kata begitu. Tahap penyiapan enggak perlu. Langsung saudara kerjakan. Begitu. Bisa dipahami Mbak Azalia? Bisa Ibu. Jadi langsung ya. Saudara butuh berapa tablet? Nah, itu langsung digerus, dianu, nah, gitu langsung. Ya, tahapannya seperti itu. Enggak perlu nulis seperti borang lembar kerja itu enggak perlu ya. Ya. Jadi kita mengadopsi OSCE disesuaikan dengan kondisi kita, gitu ya. Kondisi kita labnya 2 ya, tapi dengan ada MPDL 2 ya, ada MPL 6 yang jumlahnya kapasitasnya terbatas, padahal sudah ditambah anak timbangan ya. Ada timbangan baru kan yang datang ya. Nah, tapi karena saudara 2 angkatan ya, langsung 2 angkatan ini lah, gimana kita mengaturnya gitu ya. Padahal ujiannya cuma 4 hari gitu kan. Jadi seperti itu ya alurnya. Pokoknya 30 menit di MPDL 2, jeda perpindahannya 15 menit, 30 menit berikutnya di MPL 6 untuk compounding, terus langsung saudara pulang gitu ya. Oke. Jangan menggerombol di depan lab ya. Nanti mengganggu temannya. Baik. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita akhiri ya. Mohon maaf, saya sudah menyita waktu belajar saudara untuk ujian UAS besok pagi ya. Oke, saya kira cukup sekian kah? Atau ada pertanyaan? Satu lagi, Jevon ya. Bertanya, mau konfirmasi aja. Tadi pot plastik itu gunanya untuk apa, Bu? Pot Untuk plastik itu bisa tempat untuk puyer. Jadi puyernya dalam posisi berdiri semua ya. Udah tahu ya? Letak puyer ya. Jadi posisi berdiri puyernya. Kemudian kalau kapsul juga dimasukkan pot plastik. Ya. Habis pot plastik langsung klip gitu ya. Jadi pot plastik bukan untuk sediaan setengah padat, bukan untuk sediaan apa itu cair ya. Jadi ini untuk tempatnya puyer atau kapsul. Begitu, Mas Jevon. Oke? Ada pertanyaan lagi kah? Oke, baik Bu. Baik, yang lainnya, mahasiswa lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ini satu pertanyaan. Izin pertanyaan terakhir Bu. Terkait yang etiket itu kan
yang sudah pernah saya lakukan dan beberapa teman saya lakukan itu untuk format etiketnya SIPA-nya itu menggunakan NIM. Tapi kemarin saya mendengar dari omongan adik tingkat yang semester 4 itu katanya SIPA-nya jangan pakai NIM. Nah, itu bagaimana gitu? Enggak, gini loh. Karena ini kemarin tuh nanti di soal ada kok ya. Jadi nama apotekernya nama saudara. Jangan lupa APT SPAM gitu ya. Pokoknya ada APT-nya untuk legalitas dan SPAM. Jadi pura-pura jadi apoteker gitu ya. Sekaligus sebagai doa gitu ya. Supaya saudara jadi apoteker sungguhan. Nah, terus NIM-nya apa SIPA-nya, nomor SIPA sementara pakai NIM saja ya. Nanti kan kalau nomor SIPA itu kan banyak itu kan ya. Nomor SIPA itu ada yang mewakili apa tanggal lahirnya, ada yang mewakili lulusannya UNER gitu ya. Kemudian ada yang apa itu nomor SIPA-nya sendiri, kemudian ada tahun berlakunya, ya kan? Nah, nah kan panjang itu berapa digit gitu ya. Nah, daripada begitu lebih baik nanti pakai NIM. Nanti saya tuliskan kok di soal ya. Di soal saya tuliskan, enggak usah khawatir. Di soal itu saya tuliskan bahwa nomor SIPA-nya pakai NIM. Ya, nama mahasiswanya pakai itu. Pokoknya diikuti saja. Oke. Baik. Ada pertanyaan kah yang lain? Semester 6. Ini ada siapa? Dimas. Ada Dimas kah? Odi. Ada Bu, Ya. Enggak bertanya, saudara. ada Bu. Sudah jelas Bu. Oke, baik ya. Sudah jelas Bu. Oke, baik. Yang lainnya? Sudah? Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Waktu saudara tersita sedikit ya, tapi enggak apa-apa ya. Jadi, supaya lancar semuanya. Bismillah. Semoga ujian farmasi praktis 2 ini lancar ya. Dan nilainya bagus-bagus ya. Semoga saudara lulus ya. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.